Selamat datang kembali di Arsip Kelam, tempat di mana misteri dan kisah-kisah tergelap terungkap. Kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang berakar di jantung Bandung Utara. Sebuah kisah tentang warisan berdarah, bisikan dari masa lalu, dan sebuah rumah tua yang menyimpan rahasia yang begitu kelam hingga terasa mencekam. Bandung Utara, dengan udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang memukau, ternyata menyimpan cerita-cerita yang jauh dari kata damai. Di antara villa-villa modern dan pepohonan pinus yang menjulang, berdiri sebuah rumah tua. Rumah ini, bagi sebagian warga sekitar, bukanlah sekadar bangunan usang, melainkan sebuah monumen bisu dari tragedi dan kengerian yang terjadi puluhan tahun silam. Konon, rumah ini dibangun pada awal abad ke-20 oleh seorang tuan tanah kaya raya bernama keluarga Wijaya. Mereka dikenal sebagai keluarga terpandang. Namun di balik kemewahan, tersimpan intrik dan rahasia gelap. Cerita yang paling sering dibisikkan dari mulut ke mulut adalah tentang sebuah kejadian tragis yang menimpa keluarga tersebut. Beberapa sumber menyebutkan adanya perselisihan hebat di antara anggota keluarga. Perebutan harta warisan yang berujung pada pertumpahan darah. Salah satu legenda yang paling mencekam adalah tentang putri bungsu bernama Risa. Dikatakan bahwa Risa menghilang secara misterius dari rumah tersebut. Ada yang bilang ia melarikan diri, namun tak sedikit yang percaya bahwa ia menjadi korban dari intrik keluarga. Sejak saat itu, menurut cerita, arwah Risa gentayangan di sekitar rumah, mencari keadilan atau mungkin mencari teman dalam kesepian abadi. Seiring berjalannya waktu, rumah itu beberapa kali berpindah tangan, namun tak ada satupun pemilik yang bertahan lama. Kisah-kisah aneh mulai bermunculan. Suara langkah kaki di malam sunyi, bisikan-bisikan tanpa sumber yang jelas, hingga penampakan sosok wanita bergaun putih di jendela lantai atas. Rumah itu mulai dikenal sebagai rumah hantu, sebuah tempat yang dihindari oleh warga sekitar, terutama setelah matahari terbenam. Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, rumah tua itu justru menarik perhatian para pencari sensasi dan mereka yang penasaran dengan cerita-cerita mistis. Beberapa kelompok anak muda, para urban explorer, bahkan tim-tim kecil pemburu hantu amatir mencoba memberanikan diri untuk memasuki rumah tersebut dan mencari bukti keberadaan fenomena supranatural. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah pengalaman sekelompok mahasiswa yang nekat bermalam di rumah itu beberapa tahun lalu. Mereka membawa peralatan perekam suara dan kamera dengan harapan bisa mengabadikan kejadian aneh. Awalnya, suasana terasa sunyi dan mencekam. Namun, menjelang tengah malam, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan lirih yang seolah memanggil nama mereka. Suara gesekan seperti ada yang diseret di lantai atas. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara tangisan seorang wanita yang terdengar samar-samar. Salah satu anggota kelompok tersebut, Arya, mengaku melihat sekilas bayangan putih melintas di salah satu lorong gelap. Mereka panik dan memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu sebelum pagi menjelang.
Rekaman yang mereka dapatkan kabarnya berisi suara-suara aneh yang sulit dijelaskan, meskipun tidak ada penampakan visual yang jelas. Kisah lain datang dari seorang fotografer amatir bernama Danu, yang tertarik dengan arsitektur rumah tua tersebut. Ia mengunjungi rumah itu di siang hari untuk mengambil beberapa gambar. Namun, setelah mencetak fotonya, ia terkejut menemukan sesuatu yang aneh di salah satu jendela lantai atas. Sebuah siluet samar, menyerupai sosok wanita yang sedang mengawasi. Padahal, saat ia mengambil foto, ia yakin tidak ada seorang pun di dalam rumah. Ketertarikan publik terhadap rumah tua itu semakin meningkat seiring dengan banyaknya cerita yang beredar. Beberapa paranormal dan tim investigasi supranatural bahkan tertarik untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Mereka mencoba mengungkap misteri di balik warisan berdarah dan bisikan-bisikan yang menghantui rumah tersebut. Mbah Darmo, seorang paranormal yang cukup dikenal, pernah melakukan kunjungan di rumah tersebut. Ia mengaku merasakan kehadiran energi yang sangat kuat dan merasakan kesedihan yang mendalam. Seolah-olah ada arwah yang terjebak dan tidak bisa tenang. Ia juga menyebutkan adanya trauma mendalam yang dialami oleh salah satu penghuni rumah di masa lalu, yang energinya masih melekat kuat pada bangunan tersebut. Selain itu, kami juga mencoba mengumpulkan kesaksian dari beberapa warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari rumah tua itu. Meskipun sebagian besar enggan untuk berbicara banyak karena takut, ada beberapa yang bersedia berbagi pengalaman atau cerita yang mereka dengar dari generasi sebelumnya. Dulu waktu saya kecil, sering dengar suara gamelan dari arah sana, padahal tidak ada acara apa-apa. Kalau malam Jumat, baunya seperti bunga melati, tapi kadang juga bau anyir seperti darah. Begitu kata salah seorang warga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari sana. Warga lain juga bercerita tentang sering melihat lampu menyala di lantai atas pada malam hari. Padahal rumah itu sudah lama kosong dan tidak ada aliran listrik. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di rumah tua di Bandung Utara ini? Apakah benar ada arwah gentayangan yang menghuni setiap sudut ruangannya? Atau adakah penjelasan rasional di balik semua fenomena aneh yang dilaporkan? Beberapa teori mencoba menjelaskan fenomena ini dari sudut pandang psikologis. Mungkin saja, cerita-cerita yang sudah turun-temurun menciptakan sugesti yang kuat bagi siapapun yang mengunjungi rumah tersebut. Suasana rumah yang gelap, lembab, dan penuh debu juga bisa memicu ilusi pendengaran atau penglihatan. Teori lain menyebutkan adanya kemungkinan aktivitas paranormal yang nyata. Trauma dan energi emosional yang kuat dari peristiwa tragis di masa lalu bisa saja meninggalkan jejak energi yang termanifestasi sebagai fenomena supranatural. Arwah yang tidak tenang mungkin mencoba berkomunikasi atau sekadar terperangkap di antara dunia nyata dan alam baka. Dari sudut pandang sejarah, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai catatan-catatan lama atau arsip yang mungkin bisa mengungkap kebenaran di balik tragedi yang menimpa keluarga Wijaya. Informasi yang akurat bisa membantu kita memahami akar dari cerita-cerita misteri yang beredar.
Kisah tentang rumah tua di Bandung Utara ini hanyalah satu dari sekian banyak misteri mencekam yang tersimpan di berbagai sudut Indonesia. Apakah Anda percaya pada keberadaan hantu dan fenomena supranatural? Atau Anda lebih cenderung pada penjelasan yang lebih rasional? Apapun kepercayaan Anda, cerita ini adalah pengingat bahwa di balik keindahan dan kemegahan, terkadang tersembunyi kisah-kisah kelam yang tak terungkapkan. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya dari channel Arsip Kelam. Bagikan juga pengalaman misteri Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah waspada.